Shalom, selamat bertemu kembali dengan sahabat tercinta yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis tanggal 12 September 2021 diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38, dan bahan bacaan diambil dari Amsal 1 ayat 29 sampai ayat 33 dengan tema berhikmat dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya tidak tahu apakah kita pernah menonton atau menyimak tentang 4 orang pemuda yang sedang memikul salibnya di tengah padang pasir menuju sebuah kota. Dan mereka memang masing-masing, setiap orang memikul salibnya masing-masing. Tetapi di tengah jalan ada seorang pemuda di antara mereka ini yang lebih pintar, mungkin lebih cocok kita sebut lebih licik ya. Karena dia akhirnya memotong salibnya karena menurutnya terlalu berat dan lebih baguslah dipotong. Dan memang dia akhirnya memikul salibnya tentu lebih ringan daripada ketiga temannya. Dan setelah berapa kilometer, mungkin salibnya juga terlalu berat lagi. Akhirnya dia potong lagi, lebih ringan lagi, dan mereka berjalan lagi. Dan beberapa kilometer lebih berat lagi. Akhirnya dia potong lagi, dan begitu terusnya, saudaraku. Tapi tiba-tiba karena mereka memang sudah dekat dengan kota itu, ada satu jurang yang dalam sekali, dan mereka tidak bisa melompat jurang itu. Dan rupa-rupanya salib itulah yang merupakan jembatan dari satu tebing ke tebing yang lain. Dan ketiga sahabatnya ini dengan mulus membentangkan salibnya dan menjadi jembatan mereka masing-masing menuju kota yang sangat indah tersebut. Beda dengan dia ya, karena sudah terlalu pendek, dia tidak bisa untuk membentangkan salibnya dari satu tebing ke tebing yang lain. Saudaraku, memang sewaktu dia memikul salibnya yang sudah dipotong-potongnya itu jelas lebih ringan. Dia bisa gembira ria, bisa dia memikul salibnya dengan tenang di tengah padang pasir yang begitu gerah dan sulit itu. Beda dengan ketiga temannya, sahabatnya itu yang begitu susah payah, berat sekali membawa salibnya. Tapi saudara perhatikan tadi, dia yang ringan ini, yang gembira ini di tengah jalan memikul salibnya berakhir tragis dan tidak bisa sampai ke kota yang betul-betul menjadi tujuan daripada mereka. Beda dengan ketiga orang ini. Akhirnya mereka sampai ke kota yang sangat menggembirakan, penuh dengan sukacita besar yang akan mereka terima. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di minggu ini kita bersama-sama tadi mendengar firman Tuhan dengan tema berhikmat dalam Kristus. Di sini kita betul-betul harus menyadari lewat teks khotbah firman Tuhan ini bahwa memang ada harga yang harus kita bayar ya, karena keselamatan yang kita terima di dalam Yesus itu. Benar bahwa hidup kekal itu, keselamatan itu adalah sola gratia, hanya karena anugerah. Atau firman Tuhan secara jelas berkata, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Artinya itu secara tegas diungkapkan bahwa memang hidup kekal sorga itu benar-benar adalah gratis, tidak membayar. Tetapi itu keselamatan bukanlah murahan. Karena kita tahu pasti bahwa itu sangat-sangat mahal. Lebih berharga daripada emas. Lebih berharga daripada berlian. Bahkan lebih berharga dari seluruh dunia ini. Dan isinya ini karena darah Yesus, Putra Tunggal Allah Bapa itu, darahnya harus dicurahkan di bukit Golgota. Untuk itu saya percaya sebagai ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya sepatutnya lah, sekali lagi sepatutnya lah kita menghargai pemberiannya itu sebagai pemberian yang tidak sangat bernilai harganya, tidak murahan, tetapi sangat mahal harganya. Dengan apa? Dengan setia menaati firman-Nya dan berhikmat menjalani hidup ini supaya kita hidup tidak sembarangan, tidak hidup amburadul, tidak hidup masa bodoh tanpa memperhatikan hidup yang berkualitas. Misalkan saja saudaraku, engkau memiliki emas murni. Kamu sekali lagi, pasti bakal memelihara, ya, menata, merawat penuh hikmat, memperlakukan emas itu dengan baik. Apalagi saudaraku, kita sudah dikaruniakan Tuhan hidup yang sangat berharga, yakni hidup kekekalan. Dan bukankah sepatutnya kita mengelola penuh hikmat akan hidup kekal yang telah dikaruniakan Allah itu bagi setiap kita? Dan disinilah kita perhatikan firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Dan Dia mengajar kita, menolong kita, dan betul-betul memberikan kekuatan dan hikmat bagi kita. Bukan hanya pandai menata hidup kita dan melakukan segala sesuatu dengan baik, tetapi juga kita akan menata hidup kita ini dengan berkualitas, hidup jujur dan hidup benar. Orang yang takut akan Tuhan itu, saudaraku, adalah orang-orang yang piawai menata hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu bagaimana harus hidup, bagaimana harus mengambil keputusan, dan bagaimana harus berdiri tegak kuat di tengah badai kehidupan yang setiap hari harus kita hadapi di dalam hidup ini. Dan sebagaimana diungkapkan oleh firman Tuhan bahwa hikmat dan juga pengertian dan pengetahuan yang di atas itu merujuk dan berbicara kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diungkapkan dalam Kolose 2 ayat yang ketiga, mengatakan sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan itu berarti, saudaraku, saat kita mempercayakan diri dan juga menyerahkan diri kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita, maka kita langsung mendapatkan segala harta hikmat dan pengertian pengetahuan dari Allah. Dan ciri-ciri orang yang mengikut Yesus atau orang-orang yang berhikmat itu, dan tentunya yang takut akan Tuhan itu, adalah yang pertama, menyangkal diri, mengikut Yesus, dan
juga memikul salib. Saudaraku, konsep atau kepercayaan murid-murid daripada Yesus tentang Mesias seringkali menjadi konsep kita. Konsep daripada orang-orang Kristen di dalam mengikut Yesus. Hanya mau menjadikan Yesus Tuhan yang menjawab doa-doa, memberikan musisat-musisat, dan hanya enak-enak saja tanpa apa? Tanpa salib dan penderitaan. Makanya sikap Petrus yang menegur Yesus untuk tidak menjalani salib menimbulkan kemarahan Yesus, sehingga di hadapan para muridnya Yesus menegur Petrus. Yesus menghardik Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat yang ke-33. Keras sekali bukan, saudaraku? Jelas sekali di sini bahwa seolah-olah Petrus tak lain daripada dan tak bukan adalah iblis itu sendiri. Hal yang sangat kontras dengan respon Yesus pada saat Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, yang berkata bahwa dia adalah apa? Petra, batu Mama. Tentu saudaraku, kita tahu bahwa Petrus bukanlah iblis, dia adalah manusia biasa. Tapi pikirannya, ya, sekali lagi, pikirannya dia tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkannya sendiri, apa yang merupakan pemikiran daripada manusia, atau apa yang dipikirkan oleh iblis sendiri. Dan pikiran seperti ini, saudaraku, sering membebani, menjadi bagian daripada pikiran orang-orang Kristen yang mengaku murid Kristus, mengabaikan pikiran atau hikmat Allah sendiri, dan juga justru mendahulukan pikirannya sendiri, pemikirannya yang pribadi itu, yang duniawi itu, yang berkutat pada keinginan diri yang duniawi itu, hingga akhirnya mengabaikan kehendak Allah. Disinilah, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita pengikutnya menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus, dan itu memerlukan hikmat Allah, yakni yang pertama itu menyangkal diri. Saudaraku, kata menyangkal itu berarti ada proses penolakan atau meniadakan. Untuk itu menyangkal diri berarti menolak diri, menolak segala keinginan diri kita, dan menjadikan kehendak Allah yang terutama harus dilakukan. Sama seperti teladan Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Seorang murid Kristus harus menyadari ketika statusnya berubah menjadi anak Allah, berarti hidupnya bukan miliknya pribadi lagi, ya, melainkan milik Allah. Hidupnya bukan tentang dirinya lagi, melainkan tentang Kristus. Kita bisa bandingkan dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan yang kedua, cirinya dikatakan di sini, memikul salib. Saudaraku, salib merupakan lambang kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Sekali lagi, kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita tahu persis bahwa salib adalah hikmat Allah yang tertinggi bagi kita yang diselamatkannya. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dan kata memikul rupanya, saudaraku, mempunyai makna yang lebih dalam daripada sekedar membawa. Memikul itu identik dengan beban yang sangat berat yang harus dibawa dengan ditaruh di atas pundak kita.
Maka tidak heran jikalau seorang teolog dari Jepang yaitu Kosuke Koyama menuliskan judul bukunya tidak ada gagang pada salib. Salib bukanlah, saudaraku, ember atau koper atau sesuatu dengan mudah kita mengangkatnya dan menggenggamnya, ya. Bahkan Kosuke Koyama mengatakan lebih lanjut bahwa Yesus tidak memikul salibnya seperti seorang pengusaha yang menenteng tasnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh teolog dari Jerman yaitu Dietrich Bonhoeffer yang berkata, ketika Kristus memanggil seseorang, maka tawarannya adalah datang dan mati baginya. Makanya ungkapan ini, saudaraku, semakin terkenal, ya. Saat Bonhoeffer akhirnya, ya, harus dihukum gantung dan sampai mati di sana oleh Hitler sendiri pada usia 39 tahun. Dan tidak heran, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, khususnya dalam kisah para rasul, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak murid-murid Kristus, ada banyak orang-orang Kristen yang mati martir, bahkan ada yang disalib seperti Petrus. Benar, saudaraku, penderitaan kita itu dan memikul salib itu bukan dicari-cari, melainkan sesuatu keniscayaan yang akan didapat seseorang Kristen, ya. Orang Kristen pasti akan menderita, karena jika kita berani menjadi Kristen, itu berarti siap untuk mati bersama Kristus dan hidup bagi Allah. Itu dapat kita baca dalam Filipi 1 ayat 21 dan Yohanes 15 ayat yang ke-20. Sekarang ini marilah, saudaraku, kita betul-betul kita hilangkan keakuan kita, keegoan kita, dan mulailah bergerak aktif untuk apa? Memikul salib kita masing-masing. Yang ketiga, saudaraku, mengikut aku. Jelas di sini Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya itu apa? Ayo berjalanlah di belakangku. Jadi pengikut Kristus adalah orang yang berjalan di belakang Yesus. Dan kita tahu persis bahwa dalam perjanjian lama, ikutlah aku mempunyai arti penyerahan diri yang total, ya, terhadap figur yang kita ikuti, mengabdikan diri secara penuh kepadanya, mentaatinya, dan juga kita mengasihi dan menyerahkan hidup kita kepada guru yang diikutinya itu. Makanya pikiran gurunya adalah apa? Pikirannya, ya. Dan juga kehendak gurunya merupakan apa? Kehendaknya. Maka mengikut Yesus itu berarti mau tidak mau harus menyerahkan diri ke arah yang Yesus kehendaki, kepada pikiran yang Yesus pikirkan, bukan kepada kehendak kita atau kepada pikiran kita sendiri. Dan mengikut Yesus berarti menyerahkan hidup kita ke dalam Dia dan mempertaruhkan semuanya, apapun yang ada dalam hidup kita. Bukan hanya kita menjadi pemandu, ya, atau orang yang bersorak-sorai, bertepuk tangan di tengah lapangan atau di luar lapangan, tetapi kita ikut berada di dalam lapangan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena mengikut Yesus berarti mempunyai keyakinan bahwa Ia akan menjaga hidup kita hingga harinya kelak, di mana kita yakin bahwa kita akan bertemu muka dengan muka sebagaimana diungkapkan dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Itu saudaraku, penyerahan diri secara total lah merupakan kunci di dalam apa? Mengikut Yesus. Yang kedua, saudaraku, konsekuensi dari orang yang mencari aman
dan upah bagi orang yang berhikmat. Ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saudaraku, tipe orang yang disebut Yesus dengan orang yang menyelamatkan nyawa adalah orang yang mencari aman, ya. Tidak mau menghadapi risiko demi Kristus, tidak mau berkorban bagi Kristus, tidak mau memikul salib dan juga menyangkal diri. Dan itu, saudaraku, bukanlah pengikut Yesus yang sejati. Orang-orang ini dalam Alkitab kita disebut adalah orang-orang bodoh dan bukan orang yang berhikmat. Sebab siapa yang menolak terhadap ajakan Yesus berarti mau menyelamatkan nyawanya, dan konsekuensinya jelas adalah kehilangan nyawanya. Mereka yang enggan menyangkal diri dan memikul salib berarti tidak benar-benar serius untuk menjadi apa? Murid Yesus. Dan dengan demikian tidak turut bergabung dalam damai sejahtera yang telah disediakan Yesus bagi para pengikutnya. Dan kepada mereka yang menolak ajakannya, jelas dalam ayat 36-37 Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya, saudaraku, jika kita hanya sekedar menyelamatkan nyawa, maka kita sedang mengejar hidup yang akan segera binasa ini. Kita sedang mencari dan juga menikmati kebahagiaan yang palsu yang dengan sekejap akan berlalu dan juga pasti lenyap. Tetapi saudaraku, dan rupa-rupanya orang-orang yang menyangkal diri dan memikul salib pasti menyebabkan kita layak untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan itu. Betul, saudaraku. Dan memang benar bahwa gambaran salib pada mulanya adalah tanda dari sesuatu yang sangat-sangat memalukan, gambaran daripada penghinaan dan juga apa? Caci maki. Maka dari itu mereka yang enggan memikul salibnya adalah mereka yang malu atau betul-betul menghina, ya, Kristus, menghina karena aku, atau menghina atau juga malu karena Kristus dan karena perkataanku, ya, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Ayat yang ke-38. Mereka yang enggan menderita adalah mereka yang tidak layak dan tidak patut untuk bersama-sama dengan Dia nanti, ketika Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya yang diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Itu diungkapkan secara jelas dalam ayat yang ke-38. Karena mereka yang menolak, ya, sekali lagi, mereka yang menolak untuk menderita dengan Dia, itu berarti menolak untuk dipermalukan dan dengan demikian tidak layak untuk bersama-sama dengan anak manusia yang sudah dipermalukan dan menapak jalan kehinaan dan jalan salib itu. Maka dari itu, saudaraku, mari kita ingat bahwa jika kita adalah pengikut Kristus yang sejati, pengikut Yesus yang setia, mengalami penderitaan karena namanya di bumi ini atau di dunia ini, itu akan membuat kita pantas untuk bersama-sama dengan Dia ketika janji Tuhan benar-benar diungkapkan, di mana langit dan bumi yang baru itu tiba. Dan itulah sebenarnya hikmat yang sejati. Ketiga, saudaraku, aplikasi dan refleksi.
Setelah kita mendengar khotbah tadi, tentu ada beberapa pelajaran yang harus kita ikuti dan menjadi bagian kita. Itu yang pertama, sebagai pengikut Kristus hendaklah kita berhikmat, berpikir dan bertindak sebagaimana hikmat yang Tuhan inginkan dari kita, bukan malah mengarahkan Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Pikiran, seperti yang dilakukan oleh Petrus sendiri. Yang kedua, saudaraku, syarat mutlak yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus adalah kesiapan kita untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan juga siap mengikut Dia. Tidak mudah memang, saudaraku, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena jika Allah di pihak kita, ya, jelas Dia akan memampukan kita, bahkan akan menyertai kita yang mengikutinya. Janji Tuhan secara jelas berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat yang ke-12. Yang ketiga, ciri khas orang percaya adalah hidup dalam iman percayanya dan berjalan dalam hikmat Tuhan. Ia tidak akan mengelola hidup ini dengan cari aman, ya, dengan mengorbankan imannya. Ia bukan orang yang menggadaikan imannya juga demi kepentingannya sendiri. Akan tetapi ia penuh hikmat, siap memperjuangkan iman percayanya, siap memikul salibnya, siap berkorban demi Kristus yang diimaninya sebagai juru selamatnya. Komitmennya jelas dan dia akan berkata, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan tidak hanya itu, saudaraku, dia juga akan mendengar firman Tuhan yang meneguhkan dan juga menguatkan hatinya, di mana firman Tuhan, mana Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, ya, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 10 sampai ayat 12. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Amin.